terkait dengan force of change itu, tentunya kita pasti tahu lah untuk yang organizational development ini masternya dari Kurt Lewin gitu ya. Disebut dengan ya mereka dia menemukan disebut force field analysis atau FFA gitu, ada toolsnya, ada formatnya. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan terjadi karena adanya dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu driving force, kekuatan pendorong, itu faktor-faktor yang mendorong perubahan seperti teknologi, persaingan, regulasi, dan tuntutan pasar. Dan restraining force atau kekuatan penghambat. Faktor-faktor yang menahan perubahan seperti budaya organisasi yang di dalam sangat birokratis, ketakutan akan keputusan yang diambil mungkin salah investasi sehingga merugikan organisasi, dan ketidakpastian serta keterbatasan sumber daya, baik sumber daya uang, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Untuk mencapai perubahan, organisasi perlu memperkuat driving force-nya dan mengurangi restraining forces. Jadi ini yang disampaikan terkait dengan force field analysis dari Kurt Lewin. Kemudian Everett Rogers terkenal dengan teorinya diffusion of innovation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi atau perubahan menyebar dalam suatu kelompok atau masyarakat yang dipengaruhi oleh karakteristik individu. Jadi individunya itu ada beberapa gitu ya, ada inovatornya yang sifat bersinovatif gitu, kemudian ada adopsi yang cepat atau early adopters, kemudian early majority atau mayoritas awal, late majority atau mayoritas akhir, dan laggards atau lamban. Kemudian berkembang lagi terkait dengan teorinya dari Elizabeth Moss Cantor, disebut dengan Change Master tahun 1983. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sukses terjadi ketika ada kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang kuat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Jadi masternya ini ada 3 itu, pemimpin yang kuat, komunikasi yang jelas, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Kemudian yang keempat, Peter Singh tahun 1990, The Fifth Discipline. Teori ini menyoroti tentang learning organization, di mana perubahan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pembelajaran sistemik, pola pikir terbuka, dan inovasi yang berkelanjutan. Kemudian John P. Kotter itu 8 step change model. Ya. Teori ini menjelaskan proses identifikasi 8 langkah dalam perubahan organisasi. Jadi dia menceritakan langkah-langkahnya yang dimulai dari menciptakan urgensinya, hingga mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi. Dia menekankan pentingnya kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Kotter saya rasa ini juga tokoh terkenal. Kemudian Endocrine itu tentang terkenal dengan Delta Force-nya. Teori ini menjelaskan mekanisme identifikasi lingkungan yang memungkinkan organisasi memantau perubahan dan pergeseran dalam lingkungan operasi mereka, yang sebagian besar berada di luar kendali mereka. Delta ini singkatan dari demografi, D, economics, kemudian legals and regulatory, kemudian teknologi, and attitude and values gitu ya. Jadi diidentifikasi faktor-faktor apa yang force yang ada di force of change pada demografi. Pak Rulian, 3 ya, menit. Oke. Lanjut, saya lewat aja. Nah, ini penelitiannya. Penelitian ini saya ambil 3. Yang pertama tentang studi kasus di perusahaan, ini penelitian terdahulu yang pertama. Yang kedua nanti di sekolah. Yang ketiga tentang literatur review gitu ya. Ini judulnya nanti bisa dibaca. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kekuatan mempengaruhi perubahan dalam revenue recognition standard pada perusahaan telekomunikasi Malaysia. Metode penelitian kualitatif, hasilnya studi ini mengidentifikasi bahwa faktor eksternal seperti persyaratan pemerintah dan regulasi dan seterusnya ini memicu perubahan internal dalam proses sistem dan praktek organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap revenue recognition standard. Interaksi antara kekuatan eksternal dan internal mendorong perubahan signifikan dalam perusahaan. Jadi faktor eksternal akhirnya mengganggu lah, yaitu memberikan perubahan kepada internal sehingga
Kedua kekuatan ini mendorong perubahan signifikan pada perusahaan. Intinya seperti itu. Kemudian ini yang di sekolah, gitu ya, organization change in schools, gitu ya. Ini juga lebih belajar tentang studi kualitatif. Ini hasil temuannya, kepemimpinan merupakan pendorong utama. Ini sama seperti studi konsep yang disampaikan sebelumnya. Kemudian cuman memang inisiatif perubahan organisasi di sekolah seringkali gagal, gitu ya. Ini hasilnya mencapai sasarannya mungkin karena terlalu banyak orang yang pengen berbicara, gitu ya. Mungkin sama juga kasusnya dengan di kampus sulit, gitu ya, dikarenakan masalah konseptual, gitu ya. Jadi masalah konseptual, salah thinker yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan dan organisasi dipersepsikan. Kemudian ini terkait dengan studi literatur, gitu ya, literatur review. Jadi ada yang dilakukan oleh Dempsey dari 2006 ke 2021. Jadi disimpulkan ada 38 faktor keberhasilan dan 23 faktor kegagalan, gitu ya. Tapi 4 faktor keberhasilan utama adalah komunikasi, menciptakan pesan visi dan perubahan, partisipasinya, dan komitmen manajemen puncak. Kegagalan utamanya adalah resistensi terhadap perubahan, menggunakan konsep standar, dan memandang inisiatif perubahan sebagai jangka pendek. Itu 3 studi kasus. Ini studi kasusnya, mohon izin Ibu, ini sependek pengalaman saya di 2 organisasi ini, di World Vision dan di Good Neighbors. Jadi ya cukup lumayan, ini sebagai 16,5 tahun di World Vision dan saat ini di Good Neighbors sudah 4 tahun lebih. Jadi studi kasusnya, deskripsinya adalah masalahnya adalah pendanaan global yang semakin turun di Indonesia, gitu ya. Sedang organisasi internasional ini fokus ke di luar negeri, gitu ya, di negara-negara di Afrika. Kemudian di lain konteks lainnya, industri NGO itu filantropi semakin berkembang pesat di Indonesia. Jadi sebagai kompetitor dianggap oleh organisasi ini sebagai kompetitor, apalagi fokus dari organisasinya itu sama. Kalau World Vision dan Good Neighbors ini sama fokusnya kepada child focus, tapi ada juga memang yang di environment, gitu ya. Dan yang ketiga adalah salary dan benefit staff yang semakin tinggi, gitu ya. Jadi semakin karena requirement-nya semakin tinggi, kompetensinya semakin tinggi, hingga salary benefit semakin tinggi juga. Selain itu turnover staff yang bekerja yang cukup tinggi. Metode pengumpulan data dan analisis ini menggunakan observasi, wawancara dengan tim manajemen, dan studi dokumentasi dan analisis deskriptif. Interpretasi hasilnya ada 3. Komitmen pendanaan global semakin menurun berpengaruh terhadap efektivitas program organisasi. Industri NGO atau filantropi yang bertumbuh semakin pesat memberikan peluang kerjasama untuk memperluas dampak dari program irisan program. Jadi harusnya bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai partner, gitu ya, untuk kerjasama. Terus kemudian peningkatan kepuasan staf, peningkatan salary dan merit berpengaruh untuk terhadap menurunnya turnover staff, gitu ya. Rekomendasi ada 4 menurut saya, jadi strategic partnering, ya sama dengan perusahaan swasta untuk program CSR dan volunteer untuk peluang peningkatan pendanaan nasional, implementasi partnering ini dalam rangka efisiensi, subgranting dengan organisasi lokal setempat untuk pelaksanaan program lebih efisien, dan untuk keberlanjutan membentukkan unit bisnis baru yang sifatnya lebih ke profit, gitu ya. Jadi karena supaya tidak tergantung pendanaan global. Kemudian people, penyesuaian salary benefit perlu dilakukan secara berkala. Kesimpulannya ada 4, Mamit dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kecepatan dan ketepatan organisasi dalam merespon force of change dari luar sangat diperlukan mengacu pada data yang ada. Disruption atau inovasi keluar dari core bisnis, ciptakan pasar baru yang diabaikan atau incumbent diperlukan untuk langkah emergensi organisasi. Adaptasi terhadap force of change dari luar organisasi ke dalam organisasi merupakan langkah strategis yang dilakukan guna kemajuan organisasi berupa penyesuaian sistem teknologi, pelatihan karyawan, dan pengumpulan data tambahan. Peran pemimpin sangat efektif sebagai pendorong perubahan di organisasi. Daftar pustakanya ada 12, Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Thank you. Gracias. Saya kembalikan ke Mbak Mubit atau ke Bu Kiki ya. Terima kasih. Oke.
Oke, kita kasih applause dulu untuk Pak Rulian atas presentasinya. Ada beberapa hal yang akan kita konfirmasi, akan kami konfirmasi dan eh, beri masukan ya. Eh, Silakan tetap share screen dulu, Pak. Ya, Ibu. Oke, kita mencocokkan dulu semuanya ya. Balik lagi karena ini saya nggak pernah bosan mengingatkan Bapak dan Ibu eh, mahasiswa S3. Oke, kita lihat sebenarnya dari mulai topik ya di saya sebenarnya kan itu membagikan ada yang kontrak kuliah yang sudah ada namanya ya, force of change dan segala macam. Kemudian kalau yang di set satunya itu sebenarnya dia lebih kepada umum ya, yang lebih kepada the philosophy of evolution change management akhirnya dipecah menjadi force of change sama people attitude toward change gitu. Sebetulnya pada bagian ini Mhm. Pak Rulian ini lebih menggambarkan, memberikan pengertian ke kita uh, force of change ya, khususnya di dalam organisasi. Apa sih yang menyebabkan ini berubah? Nah, kalau saya lihat di slide yang pertama, sebenarnya itu udah on the track ya. Nah, tinggal slide yang ketiga berarti Bapak. Nah, ini buat semua teman-teman sambil diperhatikan gitu ya. Di latar belakang itu kita tetap harus eh, memegang inti pada literatur review atau theoretical, Hmm. dan ada research gap, dan ada empirical problem. Nah, yang disampaikan sama Pak Parulian di sini ini lebih kepada empirical Hmm. ya, baru menjelaskan tentang ini loh empirical problem. Tapi buat teman-teman yang tidak membaca, pasti kan teman-teman cuma baca bagiannya masing-masing ya. Gitu. Saya juga Hmm. dari mahasiswa ya. Saya cuma baca bagian saya masing-masing. So, there is a responsibility to all of you. At least you need to put it some information about the topics yang sedang kita bahas. So Hmm. it's going to be better if Pak Parulian can adding more information sebetulnya menjelaskan dulu nih Hmm. force of change-nya itu apa sih Pak gitu. Atau Bapak Hmm. ada ke kita sebenarnya kalau mengacu pada Bapak boleh buka artikel yang Bapak punya atau sambil kita nunggu Pak Parulian membuka ini bisa di stop share kemudian membuka matriksnya ya ada teori-teori sambil teman-teman coba yuk kita buka di Google Classroom sorry di Google Scholars atau di Google um, force of change gitu ya itu apa sih gitu. Ini yang disebut sebagai force of change itu kan kita ngebahasainnya adalah perubahan yang menyebabkan hal berubah bahasa Indonesia kan seperti itu ya apa yang menyebabkan hal itu berubah dan kalau kita spesifik lagi kita khusus force of change dalam organisasi kita nggak bicara karena force of change itu bisa macam-macam force of change harga berubah bisa macam-macam atau force of change tiba-tiba pemerintahan sebuah negara berubah ada macam-macam tapi kita yang kita bahas karena kita mahasiswa konsentrasi MSDM maka yang kita bahas adalah force of change in organization. Hmm. Coba saya kasih waktu 3 menit sambil Pak Parulian siap-siap menampilkan lagi. Teman-teman yang lain juga yuk buka Google Scholars atau buka Google atau ada yang mau pakai chat GPT atau apapun monggo. Coba cari the theory of force of change in organization. Pasti larinya ke perilaku organisasi. Saya kasih waktu 3 menit, silahkan googling dulu sampai kita bahas. Kita perkuliahannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang salah semua benar. Yang dibikin Pak Parulian ini sudah benar.
tinggal kita sempurnakan untuk menjadi paper. Karena papernya nanti kan yang akan jadi book chapter ya. Hmm. Berarti kan papernya yang harus sempurna. Kalau PowerPoint seperti sekarang ini, saya appreciate Pak Parulian dengan waktu singkat tiba-tiba jadi yang pertama gitu ya. Presentasi nggak apa-apa. Sekarang coba yuk saya kasih waktu 3 menit. Kali Bapak punya malah artikel yang langsung dimunculkan. Kalau belum punya, yuk googling teman-teman. Langsung punya cari teori of force of change in organization. 3 menit ya. Udah pada dapat, Pak. Belum. Susah tuh nyari itu. Variabel apa? Teori of change. Change apa itu? Force of change. Nggak semudah kayak apa, komitmen Luar atau apa. biasa, Pak, mutar-mutar. Maaf ya, saya banyak ngaco. Enggak kok udah keren. Aduh, nggak dapet. Ini gimana caranya? Ayo Pak Abe, lu dapet. Saya orang Pakai chat profesional. GPT aja. Profesional.
Mungkin kita di video ini atau diskusi diskusi. Ayo, udah, Pak Rulian, udah dapat teorinya? Teorinya yang Lewin itu, Bu, yang Lewin itu change management. FFA itu force field analysis. Ya, coba tampilin ke sini. Yang lain ada yang dapat teori force of change? Ini saya screen aja langsung. Kalau kita mengacu pada Kurt Lewin, tadi Bapak bilangnya Kurt Lewin ya? Ya, Pak Parul ya. Kalau kita mengacu Iya, Bu, iya, Bu. Iya. ya, kalau kita mengacu pada teori Kurt Lewin itu kan ada dua tipe force ya, penyebab ya. Yang Betul, pertama ya. adalah driving force sama restraining force, benar ya? Betul, ya. Nah, harusnya Pak Parulian menjelaskan itu dulu. Di paragraf pertama menjelaskan dulu. Atau mau dibalik, menjelaskan tadi yang kasusnya dijelasin dulu, yang empirical problem dijelasin. Hal di atas terjadi sesuai dengan teori dari Kurt Lewin. Kurt Lewin-nya adalah teori Kurt Lewin, balance between two types. Ini dua tipe dari force. Yang pertama adalah driving, yang kedua restraining-nya, menolak. Nah, masuk nih kan, udah kasus teori, ya kan? Berarti kalau yang dari kasus-kasus tadi, coba share screen, PowerPoint. Teman-teman buka, cari teorinya Kurt Lewin. Nah, di sini dijelasin tahun 1950 Great Atlantic Kroger kemudian menghasilkan ini apa nih? Perubahan apa yang Bapak mau bahas di sini? Ada perubahan apa? Perubahan organisasi memang dari yang dulunya leading organization menjadi enggak lead, Bu. Kayak ANP itu dulunya jadi top leader di Amerika, kemudian setelah itu 25 tahunnya disusul sama Kroger. Itu sih sebenarnya yang mau tampilkan. Kalau mengacu pada teorinya Lewin, dia masuk yang ada penyebab dari terjadinya perubahan atau apa nih? Driving range itu driving force itu kan bisa dilihat dari ada market pressure, ada teknologi. Ini saya sambil buka Google, sambil buka. Teman-teman bisa langsung sambil kayak gitu ya. Ada dua laptop di sini. Nah, ada customer demand, ada internal growth goals, ada economic factors. Oke, berarti kalau yang nomor satu kasus ini mengacu pada tipe driving forces ya. Dipaksa untuk berubah. Dipaksa untuk berubahnya kenapa? Berarti masuk pada internal growth goals, masuk pada market pressure, gitu. Nah, atau ini malah masuk pada yang kedua, restraining. Restraining itu salah satunya adalah terjadinya perubahan organisasi. Ada ketidakjelasan komunikasi dalam organisasi menyebabkan dia harus berubah. Jadi Pak Parulian harus firm dulu. Yang nomor satu ini terjadi karena yang mana nih? Berarti paragraf 1 di paper jelaskan dulu tentang teori yang mau digunakan apa. Kurt Lewin ada dua tipe. Singkat aja, karena ini kan bukan ininya ya. Atau dinamika tentang Kurt Lewin masuk kasus.
Nah, jadi kasusnya bisa ini. Nanti begitu research gap, coba sekarang buka di Google Scholars. Teman-teman buka Google Scholars. Force of change and performance misalnya. Nih, atau the current research nih saya nyoba dari kata kuncinya antecedents of force change in organization, saya batasi dari tahun 2021. Nah, ini dia bisa masuk ke teori dia, ini banyakannya kualitatif jadi bentuknya. Nah, berarti penelitiannya lebih banyak ke kualitatif. Ada organizational change, dia nggak ada spesifik langsung pada force change, tapi masuknya lebih kepada organizational change. Dia lebih banyak SLR. Ini sama kayak Kiki nanya ke saya, gimana kalau ternyata penelitian topik yang punya kalian ternyata tidak ada research-nya, tapi bentuknya SLR. Makanya saya kasih 2 matriks. Satu matriks untuk research map, satu matriks untuk SLR. Kalau ternyata topiknya ini lebih banyak bukan penelitian, tapi lebih banyak pada theoretical gap-nya yang dilihat. Gitu. Ya, karena force of change ini kan bagian dari change management ya, Pak. Betul, Bu. Betul ya? Nah, berarti mungkin penelitiannya lebih banyak pada change management, tapi benar-benar kepada kasus kenapa hal ini bisa terjadi. Enggak berupa research, tidak berupa ini mempengaruhi apa, kan nggak ada. Penjelasan Pak Parulian tadi kan lebih kepada teori. Penjelasan apa yang dimaksud dengan force of change. Seperti itu. Ayo teman-teman, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang di latar belakang sudah clear? Bang, Yang lain izin ya, silakan Pak Alex. bertanya. Monggo. Kalau misalnya di latar belakang itu kita hanya memegang salah satu apa eh, method gap ya. Misalnya saya hanya menemukan research research gap-nya aja nggak apa-apa. Atau misalnya harus semuanya ada LLSL-nya atau empirical problem-nya atau bagaimana, Bang? Kalau di dalam latar belakang itu harus ada 3 komponen itu. Sambil belajar bikin disertasi ya. Harus ada teori. Teorinya itu apa? Theoretical gap sebenarnya. Ya, tapi kalau nggak ada gap, ya kan, kayak misalnya Pak Rulian ini kan ternyata nggak ada penelitian, berarti bukan theoretical gap, lebih kepada menjelaskan teori yang akan dikembangkan di sini. And then research problem, berarti research problemnya kan nggak ada, berarti yang dimunculkan adalah SLR. Saya menemukan ada 3 artikel membahas pada sekian ini hasilnya masuk pada grand theory kan gitu ya. Kemudian problem, empirical problemnya. Itu bisa, nggak apa-apa. Ini kayak sekarang ini kan ini udah bisa dijadiin kasus nih, banyak banget nih. Bisnis ponsel BlackBerry dulu bernama Research in Motion bangkrut. Atau jatuhnya ponsel Nokia. Perubahan dunia semakin cepat, semakin beradaptasi dengan. Nah ini kan penggalan-penggalan yang Pak Parulian sendiri pun ketika akan membuat satu paragraf jadinya bingung. Karena yang di atas penggalannya informasinya apa, di bawah penggalan informasinya apa, di bawah penggalan informasinya apa. Nah ini
Jadi menggabungkannya nanti bingung. Jadi teman-teman kalau dalam membuat ini paling enak bikin mind mapping dulu. Teman-teman bikin mind mapping deh. Ada kan mind tools ya kalau nggak salah ya. Kalau kalian udah sangat digital bisa pakai seperti itu. Atau apa? Kalau saya sih segambar ya, kalau saya tulis tangan. Udah ada juga AI-nya untuk mind maps gitu ya. Artinya, oke, pendahuluan gue isinya mau tentang apa? Kasih gambar. Di sini mau apa? Bab 2 pendahuluan latar belakang. Poin apa yang mau saya ini? Saya tuh dulu sering banget ngasih contoh ke kakak kelas kalian ya, tapi kayak udah hilang deh. Saya dulu bikin disertasi tuh pakai karton. Ada 3 karton tuh saya tempel di kamar saya. Dan kerjaan saya nyoret-nyoret aja tuh. Nih, masuk ke sini gambar. Oh, ini ke sini. Jadi ketika saya nulis, saya mengacu ke situ. Nanti di situ tinggal saya tuangkan. Kenapa? Kalau teman-teman tidak mulai membiasakan diri menulis itu pakai konsep, nanti di disertasi teman-teman juga bingung. Gitu. Jadi pakai konsep dulu di latar belakang apa yang mau saya tulis. Atau misalnya nggak mau pakai mind mapping, teman-teman di dalam words-nya itu ketika nulis nggak usah dipikirin dulu benar atau salah. Kan pakai heading ya, masukin, ceplok. Nanti di kedua kan revise, dilihat, gitu, ya. Jadi seperti itu, Mas Alan. Teman-teman yang menentukan sendiri karena bukan saya yang mencari artikel teman-teman sendiri. Kalaupun misalnya kualitatif ya tulis aja, memang penelitiannya banyaknya kualitatif. Hasil dari penentuan kualitatif itu apa? Kan seperti itu. Ya. Terima Eh, kasih. slide 4 Pak, coba Pak. Tujuan. Tujuan ini apa maksudnya, Yo? Tujuan ini maksudnya apa? Tujuannya yang kita harapkan dari outline ini, dari presentasi ini, kita semua dapat mengenal tentang teori force of change. Jadi tadi disampaikan ada teori-teori yang ada 5 kan yang disampaikan minimal 5. Kemarin kita cari jadi dapat 6 gitu tentang teori dari force of change, kemudian mengidentifikasi dan memahami kekuatan eksternal dan internal ini memang ada di teorinya Lewin gitu. Ini sebenarnya sudah ada juga dalam presentasi. Jurnal ini mempelajari jurnal terkini terkait force of Iya, change. Itu nah sih berarti langsung aja nggak apa-apa. Tujuan berarti memahami tentang teori, oke. Mengidentifikasi kekuatan eksternal internal. Apakah ini sesuai dengan teori dari ini gitu? Sebenarnya sih nggak usah banyak-banyak ya. Cukup yang memahami teori. Kalau level S3 bukan mempelajari lagi ya. siap. Berarti menganalisis atau apa. Teman-teman buka KKNI 9 ya. Level 9. Nah, ini bagaimana meresponnya secara efektif. Ini kan berarti pertanyaan-pertanyaan ya. Sebetulnya kan tinggal diisinya sesuai dengan tujuan analisis ya sebenarnya, bukan tujuan ini ya. Tujuan analisis ini buat apa? Misalnya tadi mau untuk di sini lebih clear aja Pak, sebenarnya nggak perlu terlalu banyak ya. Karena ini Siap. nanti kalau tujuannya ini jadi enggak apa. Misalnya memahami teori force of change satu, ya kan. Dan yang keduanya menganalisis, ya kan, faktor-faktor, bisa seperti itu, ya kan. Mengevaluasi dampak, evaluasi dampak itu kan berarti dari kasus ya. Ini semua dari teori kan. Iya. Rekomendasinya apa? Nah, terakhirnya adalah mengaplikasikan teori ini dalam kasus.
gitu. Oke, yang nomor slide 5-nya, Pak. Sorry. Ya, kajian teori. Nah, ini kan Bapak udah pakai ini ya. Bert Lewins itu tahun 51 ya. Tuh ada driving force restraining. Ini Hmm. teori ini menjelaskan bagaimana inovasi perubahan menyebar dipengaruhi karakteristik individu. Nah, ini juga kan perubahan ya. Teori menjelaskan bahwa perubahan sukses terjadi kepemimpinan. Nah, ini nggak usah nih yang nomor 3. Karena Bapak lebih membahas pada faktor penyebab adanya perubahan kan, Pak? Mm-mm. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman harus fokus, jangan ngelebar kemana-mana. 1 oke, 2 oke. Nomor 6, Pak. Oke. Dia menyoroti learning bagaimana faktor. Nah, ini kan perlu apa enggak, Pak? Kira-kira. Kalau mau menjelaskan tentang force. Hmm. Kemarin sih karena memang dimintanya apa namanya 5 minimal, Mem. Jadi saya masukin aja sih. Sebenarnya Oke. seharusnya kan memang yang selaras ya, yang sama artinya kalau Dibenerin ya. misalkan Nah, ya siap. dicocokin ya. Ya. Berarti apa gini? Karena maksud saya eh nah, ini bisa ngeliatnya dari mana coba teman-teman? Eh, dari SLR, Systematic Literature Review, tentang force of change. Di situ akan kelihatan tuh perkembangan keilmuannya. Nah, ini kalau force of change ini teori Lewins bisa teorinya teori of plain behavior, perubahan perilaku yang Kotter 8 step ini oke tuh, boleh tuh Pak. Mm-mm. Kemudian Bandura juga bisa social cognitive theory. Udah. Nah, besok kan ada tadi. Bandura. Hmm. Pak Rulian coba stop share dulu deh. Oke, siap, Mem. Coba saya. Teman-teman sampai buka Google Scholars ya. Atau kita buka coba. Saya matikan di keyboard mana ini deh. Open.
Nih, Pak, kalau kita ngeliat dari systematic literature review, dia langsung muncul. Systematic literature position change in organization, the management of change, organizational change, dia ke sini nih. Systematic review, digital transformation, dia nggak. Nih, nature of strategic foresight. Nih, nah ini ya kita lihat ya. Nah, ini dia menjelaskan tentang change in labor. Kaitannya dengan ini pasti, nah ini kan literatur review. Ya, kita coba lagi. Change in teknik, ethical standards. Ini juga literatur review. Berarti memang lebih banyak ke literatur review, Pak. Bu. Oke, sekarang kalau ini perubahan. Ini change. Jadi teman-teman bisa nyari berbagai cara ya. Jadi ada nanti satu topik yang lengkap datanya. Ada topik yang kayak Pak Parulian ini karena dia bagian kecil dari change management. Ya nggak apa-apa. Berarti yang diambil adalah grand theory. Nah berarti kalau ini nih, kan ini juga masih nggak kelihatan. Apa ngambil kata dasar dari force change. Kalau udah gini tuh teman-teman misalnya sejam aja seru banget. Di sininya pasti akan kebuka banyak jendela-jendela. Karena kita, oh nyoba ini nggak cocok, kita coba lagi. Oh kita, nah nih, terus saya yang studies nih apa nih? Nih, ini proses change. Muncul. Begitu Bapak ngetik faktor yang mempengaruhi perubahan, ini langsung muncul. Bentar ya. Bapak Ibu jangan lupa absen. Wah, saya udah borongan tadi pagi. Oh gitu. Oke oke. Ya, belum lah. Bentar saya absen. Kuliah aja belum mulai, masa sudah absen duluan? Bisa juga dicontoh kalau bisa itu. Ya, khusus Om Abe mah boleh aja deh. Karena tanggal 11 ya. Nih, nah ini
Business process change. Kurang gede, Bu. Nah, Nggak kelihatan. nih. Jadi teman-teman bisa kata kuncinya macam-macam di sini, antecedents, consequence, atau teori, atau nanti dilihat. Makanya saya bilang bisa jadi nanti sebenarnya karena kita membahas pada satu pokok bahasan change management sama knowledge sharing gitu ya, bisa jadi penelitiannya akan ada mirip-miripnya. Bisa jadi Pak Budiono pakai penelitian yang sama, misalnya tahu-tahu sama Bu Mbak Kiki, tapi pembahasannya beda. Ya. Pak Budiono lebih membahas variabel terikatnya tahu-tahu misalnya gitu ya. Tapi si Mbak Kiki lebih membahas pada satu variabel yang menjadi antecedents-nya seperti itu. Gitu. Jadi disempurnakan aja Pak Rulian ya. Artinya di banyak browsing, semakin banyak jendela ini yang terbuka, ya, semakin pusing kita berarti kita semakin belajar. Kalau jendela Siap, atasnya dibukanya kitanya belum pusing, nah berarti belum belajar. udah pusing sih mau cuma Nah, saya di sini di atas ini bisa banyak tapi udah nggak inget mana yang ini. Biasanya nih ya, Bapak Ibu ya, saya tuh biasanya ngebuka gini nih, misalnya, ya. Kalau saya cara kerja saya bisa pakai tabel, bisa seperti ini nih, misalnya. Jadi di sini kan pakai heading dulu ya, seperti itu. Misalnya tadi kan, saya kok pakai keyboard yang latar belakang itu ada kalau saya biasanya kayak gini. Di sini tuh udah langsung saya bikin heading 1. Nah, ini ya. Misalnya tadi saya dapat dari artikel. Itu saya langsung copy paste biasanya. Belum boleh pulang. Tunggu dulu sebentar. Kamu nggak izin pulang. Masih ada, bentar. Ngambil dari mana ya ini saya artikel. Jadi misalnya ada teori tadi, oke, di sini. Saya stop share dulu tadi di open management. Intinya
Ini saya belum dapat artikel sih, susah jadinya. Jadi saya biasanya tuh kalau misalnya dapat dari artikel ya, dari artikel saya copy paste pindahin sini, klik, enggak saya baca dulu. Ya pindahin sumbernya apa? Pindahin sumbernya apa? Riset gitu. Jadi kalau teori juga seperti itu. Jadi teman-teman ini adalah draftnya kita. Jadi kalau sambil baca artikel terus udah dipikirin secara mendalam ini benar atau enggak teorinya apa, mungkin 1 jam, 2 jam jadinya cuma satu artikel. Tapi kalau mau cepat itu kerja pertama itu ya udah copy paste pindahin masukin linknya. Setelah itu baru yang tahap kedua baru kita baca. Oh ini perlu nggak ya? Oh ini mirip ini gini. Jadi buatnya kalau seperti ini teman-teman jauh lebih enak dibanding langsung mau bentuknya paper gitu. Gitu ya. Saya sih biasa seperti itu tuh. Jadi lebih enak lagi saya tinggal copy dari artikel pindahin. Oh ini dari artikel 1 atau dari matriksnya tadi yang teman-teman udah punya. Itu udah enak banget. Makanya kalau pertama ngerjain ini nggak usah dipikirin dulu. Gitu. Ya, oke kita kasih aplaus dulu Pak. Ini udah semakin gini-gini nih dia kayaknya. Makasih banyak Bu masukannya Ya, Mam. silakan ya Aduh, Pak. Oke, iya. yang kedua monggo siap-siap. Siap. Sudah terlihat, Bapak Ibu, teman-teman? Sudah Pak. Di Ya, slideshow ya. Sudah, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Mem. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan dan Pengetahuan. Dan pada kesempatan ini kebetulan saya diberikan kesempatan pertama ataupun kedua ya setelah Pak Pololian untuk mempresentasikan terkait people attitude toward change ataupun sikap masyarakat terhadap ataupun pada perubahan. Mungkin sebelum pada teori utama di sini saya coba buat list terkait pemaparan ataupun pembahasannya, yaitu pendahuluan di mana latar belakang, tujuan kajian, teori kajian, di situ ada definisi, pembahasan tujuan kajian, penelitian terdahulu, studi kasus, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, yang pertama terkait pendahuluannya. Berbicara bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan, tentunya ini menjadi suatu elemen vital di mana maju dan tidaknya suatu perusahaan ataupun organisasi sangat terpengaruhi bagaimana dari karyawan melihat, kayak gitu ya, melihat dari perubahannya itu sendiri. Misal, pada saat ini saya tertarik dengan teori Upland behavior, mudah-mudahan saya tidak salah, di mana perilaku seseorang ini sangat unik. Dari teori ini ada kombinasi internal dan eksternal yang mengakibatkan seseorang mempunyai sikap pada suatu perubahan dalam suatu organisasi. Gitu. Yang pengaruhnya itu kalau kita lihat menurut Ezen, itu pertama sikap terhadap perilaku, di mana seseorang itu sudah melihat konsekuensi perlu melakukan ataupun tidak, begitu dari pribadinya sendiri. Yang kedua, normativity, ataupun dari teman-teman, dari kawan-kawan, dari keluarga, ataupun dari lingkungan sekitar, jika di mana perubahan itu mendukung, maka akan berubah menjadi suatu hal yang positif. Begitu. Dan yang ketiga, terkait kontrol perilaku yang dipersepsikan. Misalkan, kalau merasa dirinya mampu untuk menghadapi tantangan, untuk melakukan sesuatu perubahan, maka dia akan sendirinya akan melakukan perubahan itu sendiri, begitu. Jadi ada dorongan internal dari individunya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, pada tujuan kajian di sini saya menitik beratkan pada 5 poin
yaitu terkait penjelasan apa sih sikap ataupun bagaimana menurut para ahli ataupun dari artikel-artikel sebelumnya menjelaskan sikap masyarakat pada perubahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat pada perubahan. Selanjutnya, ada tipe sikap masyarakat pada perubahan. Yang keempat, ada dampak sikap masyarakat pada perubahan. Dan yang kelima, ada hambatan dan tantangan sikap masyarakat pada perubahan dalam suatu organisasi. Seperti itu. Nah, setelah saya cari-cari, di sini saya menemukan beberapa artikel cukup menarik. Ada isi-isinya di sini menjelaskan list 2005 bahwa sikap terhadap perubahan terdiri dari 3 aspek, yaitu kogniti, efektif, dan perilaku. Sikap ini menggambarkan bagaimana individu mengevaluasi perubahan dan merasakan dampak yang berdasarkan evaluasi perasaannya tersebut, begitu. Jadi lebih pada kogniti, efektif, dan perilaku. Artikel kedua yang saya ketemu itu menurut Org et al. 2011, di mana sikap terhadap perubahan sebagai respon individu, seperti itu. Baik itu respon yang negatif ataupun positif, tergantung pada bagaimana mengimplementasikan perubahan dan efek yang mungkin dihasilkan pada kesejahteraan mereka. Seperti itu. Dan artikel ketiga saya baca pada isinya ini, bahwa sikap terdapat perubahan berhubungan erat dengan emosi ataupun kognisi pembawaan seseorang. Seperti itu. Di mana individu cenderung menilai perubahan sebagai ancaman, peluang, dan mampu mengevaluasi pada dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sikap ini memainkan peran penting dalam cara individu menghadapi dan mengelola perubahan. Dan yang terakhir, artikel yang keempat terkait yang ini Kim 2011, di mana perubahan dapat berkembang seiring berjalannya waktu, gitu. Jadi pendapat lain, orang Figure dan Kim ini berbeda semuanya. Kalau saya lihat, ada yang dari kognitif efektif dan semua sikap itu dari awalnya, dari hasil evaluasi. Yang kedua dari bagaimana dia, dari respon individunya. Dan yang ketiga, menjelaskan terkait bagaimana tergantung hubungan emosi, kognisinya gitu ya. Nah, kalau menurut Kim ini, pengalaman individu selama proses perubahan. Ya, seiring berjalannya waktu, di mana perubahan itu bisa akan berubah dengan baik ataupun negatif. Seperti itu. Nah, dapat mempengaruhi tingkat dukungan terhadap perubahan. Gitu. Nah, dari 5 artikel tersebut, saya coba sedikit apa namanya parafrase, di mana bahwa sikap terhadap perubahan merupakan konsep yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku suatu individu yang mampu merasakan dalam mengevaluasi tindakan berdasarkan persepsi mereka, di mana perubahan bervariasi baik positif ataupun negatif tergantung pada interpretasi individu mengenai dampak terhadap kesejahteraan mereka. Nah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi cara mereka menanggapi dan mengelola perubahan tersebut, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana individu mendukung ataupun menolak perubahan tersebut. Dari artikel-artikel yang disampaikan oleh Paki dan Kim tersebut. Nah, adapun pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pada perubahan, di sini saya lihat dari beberapa artikel yang tadi itu, pertama adanya pengalaman masa lalu. Tentunya kalau pengalamannya bagus, positif, akan kembali positif. Begitupun kalau misalkan negatif, akan mengakibatkan hal yang negatif. Artikel review menjelaskan butuhnya perancangan dan komunikasi. Jika komunikasi dan perancangannya dilakukan secara baik, maka hasilnya positif, gitu. Tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, itu akan negatif. Sedangkan dari artikel beliau mendapatkan risiko dan ketidakpastian. Jika mana perubahan ini dilakukan, semuanya tidak ada kejelasan, makanya akan mengakibatkan sikap masyarakat negatif karena biasa akan tidak ada ketidakpastian, gitu. Selanjutnya, Puget, adanya dukungan sosial seperti dari keluarga, sejawat,
teman-teman lainnya menganggap bahwa perubahan dalam suatu organisasi itu beranggapan positif, sehingga dengan sendirinya dia akan berpikir bahwa itu akan berubah menjadi sangat positif. Seperti itu. Selanjutnya Josh itu menjelaskan bahwa sikap pemimpin akan mempengaruhi bagaimana baik dan buruknya persepsi masyarakat terhadap organisasi. Begitu. Jika pemimpinnya mempunyai visi yang bagus, sehingga akan memotivasi karyawan khususnya akan bertindak dengan bagus. Seperti itu. Tapi kalau tidak, misalkan tidak bagus, tentunya akan negatif. Selanjutnya Orik di sini akan terkait dengan budaya dan sosial di sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kesiapan untuk berubah kalau misalkan masyarakat siap ataupun karyawan dalam suatu organisasi. Budiman, maaf saya potong. Di sini sikap berubah, sikap masyarakat pada perubahan atau atau perubahan dalam people attitude in organization. Ini yang dibahas di sini lebih kepada social knowledge ya. Sikap masyarakat terhadap perubahan. Makanya yang dibahas adalah tentang kesiapan untuk berubah, kesejahteraan. Ini dua mata koin yang berbeda gitu. Yang dijelaskan ini lebih kepada people attitude, sikap orang terhadap perubahan. Jangan lupa, kita lagi kuliah di manajemen perubahan dan sharing knowledge ya, dalam ilmu manajemen. Kalau yang dijelaskan ini adalah grand theory dari people attitude to change di sebuah organisasi. Ini dua hal yang berbeda, nggak berbeda. Dua hal yang berbeda ya, dua mata koin yang berbeda. Karena yang dijelaskan di sini ini lebih ke arah sikap masyarakat terhadap perubahan. Clear nggak, Bapak dan Ibu? Melihat nggak perbedaannya? Ayo, Ya, Pak social Budiman. civilization ya, Prof. Iya. Sedangkan yang mau dibahas lebih kepada Organization. people attitude terhadap change yang berubah dalam sebuah organisasi. Dan ini sebenarnya nyambung lagi ke teorinya Lewins tadi. Jadi kalau saya coba browsing gitu ya di Google Scholars dan di Google Scholars itu ya si Lewins yang menyatakan ada 3 tahapan dalam merubah sikap perubahan. People attitude itu apa? Kalau kita mau melihat secara teorinya, mungkin yang diambil pada teori of planes behavior, perubahan perilaku. Kalau ini lebih kepada perubahan sikap dalam satu society gitu. Terlalu luas nanti Pak Budiman membahasnya. Coba deh buat kalau di sini berarti mengerucut ke perubahan people attitude in organization-nya di yang mana Pak Budiman? Oke. Kalau di sini dari dampaknya itu sendiri, sebenarnya lebih kalau misalkan dari organisasi itu sikap pemimpin, Mem. Kalau Terlalu saya sih, mengerucut. ya. Jadi bagaimana ibarat kata kalau seorang leadership mempunyai visi yang kuat dalam suatu organisasi, mempunyai visi yang Oke. bagus, sehingga betul gitu. Nggak kelihatan. Coba di stop share. Saya pengen lihat matriksnya deh. Oke, siap, Dilihat Mem. matriksnya dulu. Siap, Mem, sebentar. Bisa masuk ke teori Kotler juga tuh, change management, social exchange. Nah, Maaf, Mem, untuk beberapa change artikel. in unit attitude. Mainnya apakah integritasnya? Enggak. Yang satu belum kelihatan. Yang keduanya, Pak? Siap, Mem. Ya loncat jauh. Attribute of organizational change and commitment. Ini lebih kepada organizational change-nya. Berarti ke kuantitatif. Oke. Artinya kan gini ya.
Subtopik yang sini ketemu. Subtopik yang dibahas dalam presentasi ini kan sebenarnya payung besar dari change management. Dan itu kayaknya nanti akan mulai dijelaskan sama mulai masuk ke minggu depan nih. Change management itu sendiri, change strategik itu sendiri mulai masuk ke situ. Sebenarnya nih Pak Rulian sama Pak Budiman ini adalah grand teorinya. Jadi Ya. enggak, jadi ini pasti lebih banyak SLR-nya. Coba Pak, stop share, coba buka Google Scholars sekarang. Ya. Coba buka systematical literature review on, langsung share aja Pak, biar kita sama-sama lihat. Area saya buka open knowledge map. Nah, di sini coba systematic review Ya. ya on pakai spasi on people attitude toward change in organization. Nah, itu ada people attitude. In organization, tau nggak? Ya. Nah, nih. Review konseptual business commitment. Nah, nih. Review empirical development of attitude perubahan. Di atasnya tambahin change deh, Pak. Atau saya aja. Ya. Coba Bapak tutup. Boleh? Baik, Mem. Ini tentang change. Ini caranya dia.
Ini ada nih Pak. Ini keluar. Employee attitude. Nih, Bapak bisa bahas dari sini. Kenapa dia ini readiness to change dia? Ternyata people attitude dalam itu adalah kesiapan dia untuk berubah. Nih, nih dia ternyata masuknya pada pengertian dari readiness of change itu adalah people attitude. Nah, kayak gini-gini nih yang kita kan kadang-kadang nggak sengaja ketemu ya. Iya, Mem. Susah malu nyari-nyarinya. Ini change attitude ini juga bisa nih. Nih, change attitude-nya apa? Nih, dia change attitude terhadap apa? The people, move the elements, culture, attitude. Nah, ini apa nih? Similarity, credibility, theoretical review. Oh, ini saya ini dulu ya. Itu saya kasih ya, Pak. Siap, Mem. Nah, ini tadi mana ya? Tadi saya mau buka. Ini. Tapi kayaknya bagus nih si teori ini nih. Attitude change. Nih. Mesti learning, population, public health. Jadi teman-teman emang harus ini ya, apa buka satu-satu dilihat gitu ya. Ini nggak cocok. Tadi mana?
Ini bisa juga nih Pak. People do. Nih, organisasi nggak mau berubah, tapi manusia mau berubah. Ini apa dia ngebahasnya? Teorinya apa yang dia pakai? Ini ini kelihatan nih di sini nih. Dia bilang yang mau berubah itu bukan organisasinya, tapi manusianya juga mau berubah. Nih, nih. Integrated multi-level model individual reaction to change. Ini teorinya apa? Nanti tinggal buka di sini gitu. Ini saya mau kasih. Lagi ngajor. Nah, enggak. Nah, Ki, saya kirim ke kamu tuh. Sebentar, saya nyari yang. Itu dua file itu. Artinya gini, mungkin kalau yang dua topik ini karena memang basic apa eh, pertama dari change management nyarinya memang agak susah ya, Pak Rulian sama Pak Budiman ya. Karena Betul, Mem. Betul, iya, Mem. apa? Artinya nanti, tapi yang penting dirubah ininya, dirubah kata kuncinya ya. Berarti kata kuncinya itu change management, change in organization, coba deh. Gitu. Nanti kalau sambil ini nanti sambil saya, ini kan teman-teman kan masih bisa memperbaiki. Malah beruntung yang presentasi pertama waktu untuk memperbaiki jadi lebih lama dibanding sama presentasi yang terakhir ya. Kalau presentasi yang terakhir waktu perbaikannya jadi singkat. Tapi supaya on the track, Pak, nanti saya buka di Google Classroom untuk update ya Pak Rulian sama Pak Budiman. Budiman. Nah, ya supaya nanti saya Ya. bisa kasih masukan supaya papernya nanti jadinya sempurna nggak salah-salah. Saya juga coba cari bantu. Mam Wit, Ya. ini kan sembari berjalannya kita perkuliahan, kita kan juga apa namanya merevisi punya kita masing-masing, ya kan? Ya mungkin Google Classroom-nya jangan ditutup, Mam. Jadi Apa gini biar nanti kita itu kan tarik tetap terus kita ada upload. apa kan itu saya draft maksud saya hanya ingin mungkin saya kadang-kadang suka dibilangnya jadi dosen killer ya tapi sebenarnya saya ingin bahwa ya pada saat nanti disertasi teman-teman akan seperti ini itu saya hanya ingin membiasakan jadi nanti saya buka saya bikin 3 draft lah ya jadi yang kemarin kan draft 1 ya saya buka draft 2 kenapa kalau teman-teman nggak ada deadline malas ngerjain
I have been there, kata saya pernah jadi mahasiswa. Jadi kalau nggak ada deadline, nanti deh gitu. Jadi saya buka draft kedua ya, seminggu lagi dari sekarang. Ya, draft kedua seminggu lagi dari sekarang. Nah, ini nanti buat yang teman-teman presentasinya belakangan, kalau bisa sambil mau di-review, silakan review langsung. Karena nanti teman-teman waktunya itu lebih singkat untuk memperbaiki dibanding sama teman-teman yang udah presentasinya duluan, gitu ya. Nah, tapi nanti saya buka, Pak, nggak usah khawatir teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan, nggak usah khawatir, kita proses belajar, gitu ya. Saya malah lebih senang ketika, oh ya nih masih belum sempurna, ya udah kita sama-sama sempurnain. Saya lebih senang seperti itu, karena kita jadi learning by doing ya. Saya juga jadi trigger untuk mencari apa nih ya Pak Budiman nih ya, ngebantu Pak Parulian apa gitu. Karena sebetulnya ketika kita interaktif seperti ini, teman-teman tuh juga berjasa ke dosen. Kenapa? Jadi dosen jadi nambah juga ilmunya gitu. Jadi posisi kita sebenarnya equal, cuma karena saya duluan yang selesai S3, Prof. Tuti duluan yang selesai S3, jadi kita di sini lebih kepada sharing gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti saya buka lagi nih malam ini, hari ini saya buka lagi untuk minggu depan. Nah, monggo diperbaiki. Yang penting alurnya dulu di PowerPoint-nya udah seirama, udah sesuai. Masalah papernya nanti perbaikannya lagi beda lagi gitu ya. Nah, jadi Pak Budiman sama Pak Parulian monggo dibenerin lagi sampai ke draft 2, nanti ada draft 3 dan seterusnya ya. Walaupun misalnya teman-teman nanti presentasi sama Bu Tuti tetap dimasukkan ke situ ya. Tapi mungkin nanti kan ya Bu Tuti namanya udah senior, mungkin nggak seperti saya yang langsung buka Google Scholar dan segala macam. Tapi pasti Bu Tuti ngasih masukan. Nah, silakan nanti catat langsung. Nanti kan setelah itu ketemu saya lagi juga kan. Kita bisa sama-sama menyempurnakannya. Gitu ya. Ya Pak Budiman ya. Siap, Im. Maaf Yang ya, terbaik. saya cut karena takutnya nanti jadi ke belakangnya karena kita jadi berbicara tentang sikap secara sosial gitu. Tapi yang harus dibahas dikunci kata kuncinya. Jadi sebenarnya materinya Pak yang hari ini Pak Rulian dan Pak Budiman itu garis tipisnya 11-12. Cuma tinggal concern. Sebenarnya teori yang dipakai ya teori Lewin itu juga. Cuman lebih kepada kenapa dia berubah. Gitu. Nah, itu yang kita harus sama-sama bisa membedahnya di situ. Gitu ya. Semangat ya. Semangat, Im. Ya, Bang. Harus. Harus. Kita kasih kelas dulu nih Bapak Budiman. Oke, berarti minggu depan masuk ke siapa nih saya baca dulu. Saya Prof. Iya, SMA. sama If Bu Bu Rina dan Pak Rinawati Faiz. sama Iya. Pak Faif ya? Pak Faif itu. Iya, iya betul. Ya, siap. Iya, Mam. Kita tunggu ya, monggo. Udah dengar masukan-masukan hari ini, silakan disempurnakan. Nanti tinggal bilang ke saya mau yang dipakainya draft 1 atau draft 2 gitu. Nah, sekarang saya buka lagi di Google Classroom untuk draft 1, draft 2. Tapi ini tidak pemaksaan. Kalau teman-teman, udahlah gue nunggu komen aja ya terserah gitu ya. Ya silahkan aja. Tapi kalau masuk ke Google Classroom saya, walaupun nggak presentasi pas saya, insya Allah pasti akan saya baca. Akan saya kasih komen. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Maaf ya waktunya tadi bergeser karena saya lupa ada jadwal hari ini dan saya kuliah pengganti main bilang aja Izin, itu gitu. Ya, izin mau ya. tanya, saya kan topiknya 12 ya, terkait dengan intellectual capital, knowledge management system, and knowledge worker. Nah itu 3, maksudnya itu 3-tiganya dideskripsikan semua atau gimana ya, Mam? Atau nyari satu topik gitu di antara 3 itu gitu untuk menjadi sampel. Itu saling beririsan sih sebenarnya. Nanti kasusnya tinggal mau ngambil yang mana aja. Oh ya, salah satu Ya, aja saling ya, Mam. beririsan. Iya. Ya baik, terima kasih, Mam. Ya, oke. Nah ini nih nanti nih kayak Pak Alan nih ya. Ini kan Chief Knowledge Officer Personal Knowledge Management gitu ya. Ini kan kita masuknya pada kalau yang di bagian atas, ini masuknya kan ke change management ya. Yang di bawah ini adalah sharing knowledge. Jadi nanti misalnya Chief Knowledge Officer Personal Knowledge Officer Knowledge Management dalam sharing knowledge. Kata kuncinya tuh di sharing knowledge-nya.
Jadi bukan hanya sekedar di organisasi, tapi kemampuan chief officer sama personal officer ini ketika dalam sharing knowledge itu dia gimana? Gitu. Ini yang Pak Alan ini pasti kebanyakannya teori nih. Nanti yang bawah ini lebih ke banyak baru research-nya. Atau karena ini bagian dari ini nggak apa-apa sih. Pak Alan coba nanti kirim, saya buka dulu deh punya Pak Alan deh, nanti saya komentar. Oke, ada lagi? Clear ya? Cukup, Mam. Oke, saya udah tinggal sendirian di kantor karena jam kantor Wah, 3. Jam 4. Oke, sehat-sehat semua. Mohon Ya, maaf. Sehat-sehat semua juga, semuanya. Mas. Makasih Terima banyak. kasih. jangan lupa fotonya, jangan lupa fotonya. Foto Apa nih yang lupa. foto nih? Iya, foto dulu. Jangan lupa Ki, absen saya ya Ki. Ya udah, Mem. Oke, siap. Foto dulu ya, Mem. Oh, apa nih? Belum. Oke. Foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih, Mem. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Dadah. Waalaikumsalam. Terima